Limit fungsi trigonometri. Matematika peminatan SMA kelas 12 MIPA. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, kita perhatikan ini. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah segitiga OCB. Ya, segitiga OCB. Lalu busur OAB, lalu segitiga OAD. Nah, tentu hubungan-hubungan trigonometri yang bisa kita peroleh bahwa kosinus X itu adalah OC per OB. OC per OB, sehingga kita peroleh panjang OC itu adalah R kosinus X. Ya, R kosinus X. Karena OB itu panjangnya adalah R. Nah, lalu yang kedua sinus X. Kita perhatikan sinus X tentu adalah BC per OB. Nah, berarti kita perolehlah panjang BC adalah R kali sin X. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah dibuat panjang OC adalah R cos X, ini adalah R sin X. Nah, lalu yang ketiga kita perhatikan segitiga OAD. Ya, segitiga OAD. Nah, tentu tangen X itulah AD per OA. Maka panjang AD menjadi OA tangen X atau R dikali tangen X. Nah, kalau kita lihat ketiga bangun tadi, ya kita perolehlah ketidaksamaan, ya, ketidaksamaan daripada luas-luasnya. Di mana luas segitiga OBC itu lebih kecil daripada luas juring OAB dan lebih kecil juga lah luas segitiga OAD. Nah, menjadi seperti ini. Ya. Kita lihat luas segitiga OBC setengah alas kali tinggi, yaitu setengah R, ya, setengah R cos X dikali R sin X. Ya, setengah R sin X dikali R cos X juga sama saja. Nah, lalu luas juring OAB tentu adalah, ya, X. Ya, ini adalah juring, luas juring tentu adalah sudut pusat dibagi 360 dikali luas lingkaran. Nah, tetapi 360-nya kita ganti menjadi 2pi. Nah, sehingga luas juring OAB menjadi X per 2pi. Ya, X per 2pi dikali PR kuadrat. Nah, di situ pi-nya hilang, ya, di sini tidak saya tulis. Nah, pi-nya hilang, maka terakhir itu adalah setengah R dikali R. Nah, lalu luas OAB tentu setengah OA kali AD. Nah, panjang OA tadi adalah R, maka setengah R dikali R tan X. Nah, jadi ketidaksamaan ini mengandung nilai-nilai setengah R kali R. Nah, karena mengandung setengah R kali R dan itu adalah nilai positif karena di sini adalah jari-jari, ya, R kuadrat, maka dia sama-sama dibagi sebuah bilangan positif. Nah, tentu tidak mengubah tanda tidaksamaan. Nah, tuh, terakhir di sini seperti ini. Nah, lalu semuanya juga kita bagi sin. Nah, ini nanti bagi sin tinggal di sini X cos X. Di sini X per sin X. Nah, lalu tangen X dibagi dengan sin X tentu adalah seper kosinus X. Nah, ini akan kita gunakan ketidaksamaan inilah yang akan kita gunakan untuk memperoleh rumus-rumus dasar daripada limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, ya, ini tadi ketidaksamaan tadi.
Ya, kosinus X lebih kecil daripada X per sin X lebih kecil dari 1 per kosinus X. Lalu kita balik. Nah, kalau kita balik ini menjadi 1 per kosinus X. Ini sin X per X. Lalu 1 per 1 per kosinus X. Nah, ini jadi 1 per kosinus X tentu lebih besar. Ya, tentu lebih besar. Karena dibagi ya. Jadi kalau dibalik berarti terjadilah perubahan tanda tidak sama. Nah, seperti ini. Nah, kenapa seolah-olah sama? Ya, di sini seolah-olah tidak dibalik. Ya, seolah-olah kosinusnya tidak dibalik. Nah, tadi kan 1 per kosinus X itu lebih besar. Nah, berarti dirinya yang paling besar. Nah, sama ya. Karena posisi kiri sama kanan itu sama. Jadi kalaupun dibalik tentu kosinus X dengan 1 per kosinus X seolah-olah tidak terjadi perubahan. Tapi sebenarnya terjadi, tetapi bentuknya sama. Nah, maka yang kelihatan yang dibalik adalah yang di tengah, yaitu sin X per X. Nah, di sini terjadi perubahan tanda tidak sama. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena X mendekati 0. Ya, kalau X mendekati 0, maka luas-luas daripada segitiga bangun-bangun tadi adalah semuanya mendekati 0. Nah, jadi seolah-olah nanti dia sama. Maka ketidaksamaan ini menjadi ketidaksamaan yang mengandung sama dengan. Nah, kita tahu bahwa kosinus 0 adalah 1. Nah, di dalam limit yang menjadi permasalahan kalau bentuknya 0 per 0. Nah, karena limit X mendekati 0 daripada kosinus X itu tidak terjadi bentuk 0 per 0. Ya, nilainya 1. Nah, demikian juga 1 per kosinus X nilainya 1. Maka diperolehlah terakhir seperti ini. Ya, kesimpulannya limit sin X per X adalah 1. Nah, yang kedua itu sama-sama dibagi dengan kosinus X. Dibagi dengan kosinus X. Berarti sin X per X dikali kosinus X sama dengan 1 per kosinus X. Nah, seperti ini. Nah, di mana sin X sinus X dibagi kosinus X kita ganti menjadi tangen X. Nah, terjadilah bahwa limit X mendekati 0 daripada tangen X per X. Yes. Yang di kanan tetap 1 ya, karena kosinus 0 adalah 1. Nah, maka kesimpulannya bahwa limit X mendekati 0 dari tangen X per X adalah 1. Tiga, hitunglah limit X mendekati 0 sin 3X per 5X. Penyelesaian. Nah, limit X mendekati 0 sin 3X dibagi 5X itu sama-sama kita kali 3 per 3 ya. Nah, diperhatikan ini kali 3 per 3. Lalu angka 5 sama angka 3 di penyebutnya ini bisa kita tukar ya, jadi 3 menempati 5, lalu 5-nya menempati 3. Nah, terjadi seperti ini. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Supaya bentuknya ke bentuk dasar. Nah, apabila X mendekati 0, tentu walaupun 3X ya tetap mendekati 0. Jadi limit 3X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Nah, itu sudah bentuk dasar. Ini kalau kita rubah ini sama saja limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y, itu kan nilainya 1. Jadi terjadilah 1 dikali 3 per 5, yaitu sama dengan 3 per 5. 4. Hitunglah limit X mendekati 0 tan 2X per 9X. Nah, di sini juga sama ya. Perhatikan penyelesaiannya ini.
dia sama-sama dikali 2/2. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti contoh sebelumnya. Ya, perhatikan alfanya. Jadi sesuai dengan alfanya. Jadi kalau dia alfanya 3x, nah nanti sama-sama dikali 3/3. Kalau alfanya 2x berarti nanti sama-sama dikali 2/2. Nah, apabila nanti misalnya limit sin 7x per 10x, maka dikali sama-sama dikali 7/7. Nah, sehingga hasil terakhirnya ini adalah 2/9. Lima, hitunglah limit x mendekati 0 dari 2x per sin 3x. Nah, di sini di soal ini berarti kita harus sama-sama dikali 3/3. Ya, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, kalau alfanya 3x berarti sama-sama dikali 3/3. Nah, seperti ini terjadi limit 3x mendekati 0 dari 3x per sin 3x. Berarti dikali 2/3, hasil terakhirnya adalah 2/3. 6. Hitunglah limit x mendekati 0 dari 6x per tan 7x. Nah, berarti di sini sama-sama dikali 7/7. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya menjadi 6/7. Nah, maka kalau kita lihat dari contoh-contoh soal tadi, maka sebenarnya gampang untuk menyimpulkannya. Nah, kita lihat kesimpulan terakhirnya seperti ini. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin ax per bx tentu adalah a per b. Yang kedua, limit x mendekati 0 dari tangen ax per bx juga a per b. Limit sin ax per tan bx juga a per b. Limit ax per sin bx juga a per b. Limit x mendekati 0 ax per tan bx juga a per b. Terakhir, limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Nah, jadi intinya di dalam limit trigonometri ini, ya, apabila x mendekati 0, maka setaralah nilai x itu dengan nilai sinnya maupun nilai tangennya. Maka apabila dibagi, ya, bilangan yang sama dibagi dengan bilangan yang sama tentu mendekati 1. Jadi kalau berpasangan sin dan x, sin dan tan, x dan tan, ya, yang tiga itu dikombinasi, maka hasilnya pastilah 1. Jadi perhatikan di rumus-rumus dasar ini, di sini tidak ada kosinus, ya. Yang ada x, sin x dan tangen x, ya, supaya kamu nanti tidak salah mengerti gitu. Nah, apabila nanti ada kosinusnya, kalau kosinus itu menyebabkan dia 0 per 0, maka kamu harus uraikan dulu kosinus itu diganti apa. Tetapi apabila dia kosinus x itu tidak menyebabkan 0, maka buang saja. Karena apa? Karena kosinus 0 adalah 1. Nah, demikianlah video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.